Halo besti-bestiku, welcome back to the channel. Kembali bersama saya Ivani, teman-teman. Hari ini kita bahas sedikit berbeda karena saya juga di tempat yang berbeda. Saya lagi di cafe, teman-teman. Hari ini saya mau membahas tentang energi, teman-teman. Jadi pernah nggak sih kalau orang pulang ke rumah kita rasanya kok malahan tambah capek, tambah merasa nggak comfort, padahal itu rumah kita sendiri. Pernah nggak merasakan seperti itu? Atau ketika bangun pagi semangat banget, lalu pergi ke kantor, sampai di kantor masuk ke ruangan kantor langsung energinya drop. Pernah nggak merasakan itu, teman-teman? Jadi memang sometimes energi di dalam ruangan baik di kantor maupun di rumah itu perlu banget untuk dibersihkan. Kali ini video saya akan membahas bagaimana tips untuk membersihkan ruangan dari energi-energi yang kotor, teman-teman. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan bahwa channel Ivani Chandra ini isinya tentang spiritualism, mental health, bagaimana gaya hidup yang baik, dan juga beberapa artikel kesehatan yang akan saya share di sini. Semua ini hasil dari saya banyak belajar, lalu juga dari perjalanan spiritual saya ya, teman-teman. Nah, kita kembali ke topik yang tadi saya bilang bahwa energi yang buruk yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor, di dalam ruangan itu nantinya akan mengkontaminasi kita sebagai penghuni di dalamnya. Nah, energi yang jelek ini energi apa aja sih? Satu, yang jelek itu adalah misalnya energi dari penghuni terdahulu. Dua, itu energi kita yang sudah tidak terpakai, misalnya energi stres yang kita lepaskan. Energi stres yang kita lepaskan, energi duka kalau ada, itu semua kita lepaskan. Lalu di ruangan itu akhirnya energi-energi itu tersimpan, dan kalau ada orang masuk ke dalam rumah sebagai penghuni baru, sebagai penghuni kantor baru masuk ke situ akan merasakan suramnya di dalam ruangan tersebut. Nah, sebenarnya ini sangat penting dibersihkan karena biar bagaimanapun energi yang jelek ketika kena ke kita, ke orang baik kita sebagai penghuninya ataupun orang lain, itu akan nantinya bisa bermanifestasi menjadi men-breakdown emosi seseorang. Jadi yang tadinya dia happy dengan dia berada di ruangan tersebut bisa saja menjadi sedih, bisa saja menjadi marah, gampang marah seperti itu ya. Atau lama-kelamaan juga bisa tetap bermanifestasi ke penyakit fisik, teman-teman. Teman-teman, tips mudah yang pertama adalah dengan cara bersih-bersih, teman-teman. Jadi kalau kita rumahnya berantakan gitu ya, banyak sampah, banyak messy banget, kardus-kardus yang bertumpuk, atau barang-barang yang tidak terpakai dan tidak dibereskan, itu energi jelek akan tertrap di situ, terjebak di situ. Jadi akan muter-muter di situ karena memang ya ada tempat sembunyinya, istilahnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi cara yang paling baik yang pertama adalah dengan kita membersihkan rumah. Bersihkan rumah sebisa mungkin, serapih mungkin agar ya energinya bisa bersirkulasi dengan baik ya, berganti dengan baik dan menjadi energi yang baik. Itu yang pertama. Besti, cara yang kedua adalah dengan membuang-buang barang ya. Jadi masih ada kaitannya dengan nomor satu. Tadi nomor satu itu dibereskan, di tidy up. Setelah itu kita bisa memilih barang mana yang masih kita perlukan dan mana yang tidak. Jadi membuang ini dalam artian baik itu sampah ataupun barang-barang yang masih baik dan tidak kita gunakan lagi. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan konsep minimalism, teman-teman. Makanya terakhir-terakhir ini minimalism itu menjadi banyak juga dikaitkan dengan spiritual, karena memang ada ya, ketika kita membereskan lalu ruangan menjadi plong, bersih, sirkulasi energi itu dapat lebih lancar dan dapat lebih tergantikan, teman-teman. Besti, yang nomor 3 adalah dengan cara meletakkan garam. Jadi saya pernah bikin video tentang mandi air garam. Di situ sudah menjelaskan bahwa garam itu dapat menyerap energi kotor ya. Jadi memang
garam itu membantu penyerapan dari energi kotor atau energi yang sudah tidak terpakai nih, sehingga kalau untuk di rumah atau di ruangan ini juga dapat digunakan garam. Taruhlah garam di sudut-sudut ruangan tertentu agar garam membantu untuk menarik energi yang ada di rumah tersebut yang buruk ya. Dan garam ini nanti diganti periodically. Saya nggak bisa jelasin di sini berapa lama sekali garam itu harus diganti, karena semuanya akan judulnya depend on, tergantung manusia yang di dalamnya, tergantung berapa sering ruangan itu terpakai, tergantung kalian punya barang sebanyak apa di dalam ruangan itu ya teman-teman ya. Tetapi yang pasti garam itu ya harus diganti juga in periodically dan ditaruh di beberapa sudut tertentu. Itu yang nomor 3 ya teman-teman. Teman-teman, yang selanjutnya adalah dengan menggunakan essential oil. Jadi beberapa essential oil itu terbukti bisa membersihkan energi yang tertrap di dalam sebuah ruangan. Jadi bukan hanya judulnya bohong-bohongan saja teman-teman. Memang ada pembuktian bahwa beberapa essential oil tertentu itu kan berasal dari, sebenarnya adalah dari bahan alami. Nah, bahan-bahan alami yang terdapat di alam ini diakui memang dapat menarik energi kotor. Nah, essential oil apa yang biasanya saya secara pribadi gunakan? Biasanya yang sudah terbukti dapat membersihkan ruangan adalah cedarwood. Cedarwood ini adalah cendana. Nah, selain dari essential oilnya, jadi bisa pakai minyak, bisa juga pakai hio ya teman-teman. Hio itu yang biasa untuk orang-orang Chinese, biasanya untuk bakar untuk di kelenteng seperti itu. Nah, itu kita nyalain aja di dalam ruangan, sama seperti garam, periodically kita pasang aja gitu. Teman-teman, yang nomor 5 adalah kita membersihkan energi di dalam ruangan tersebut dengan minta tolong kepada pranic healer teman-teman. Jadi saat ini pranic healer sudah tersebar di seluruh dunia. Guru kami, Grandmaster Choa Kok Sui ini sudah memberikan pengajaran kepada kami lewat beberapa disciple-nya, murid-muridnya, dan itu mengajarkan juga kepada kami. Jadi kita ada yayasan untuk mengajari pranic healing. Nah, para pranic healer, lulusan pranic healer ini dapat membantu untuk membersihkan ruangan. Jadi teman-teman bisa menghubungi para pranic healer untuk membantu membersihkan rumah atau ruangan jika memang dirasakan perlu ya teman-teman. Nah, saya akan tulis linknya di bawah nanti di kolom deskripsi, kemana teman-teman dapat menghubungi teman-teman kami para pranic healer ataupun saya pranic healer juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan dengan begitu ruangan akan jauh lebih bersih. Teman-teman, jadi tadi sudah saya sebutkan 5 cara untuk membersihkan ruangan ya teman-teman ya. Membersihkan ruangan dari energi-energi kotor. Kalau ditanya kapan sih kita harus membersihkan ruangan, kalau saya pribadi menyarankan kita membersihkan ruangan atau rumah itu 1 secara periode, 2 ketika kita pindahan teman-teman. Ketika kita pindah rumah atau kita memasuki kantor baru misalnya ya, atau di kantor baru tersebut terutama kalau kita menempati ruangan khusus ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu energi buruk apa yang ada di dalam rumah tersebut atau di ruangan tersebut yang terjebak di situ. Yang tadi saya bilang ya, kita nggak tahu emosi orang yang sebelumnya yang menempati seperti apa, dan nanti bisa terjebak di situ, bisa terkena ke kita, dan itu nggak bagus. Yang ketiga adalah ketika kita merasa bahwa kita kan punya feel ya teman-teman, kok rumah saya kayaknya nggak nyaman ya gitu ya, kok ruangan saya nggak nyaman. Nah, disitulah saat dimana teman-teman mungkin bisa minta tolong atau membersihkan dari yang sudah saya informasikan tadi 5 cara tersebut teman-teman. Oke teman-teman, demikian video saya hari ini. Saya mau lanjutin makan ice cream sama anak-anak saya. Thank you very much for watching. I love you all. Atma, namaste.